Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan cerita turun-temurun masyarakat sekitar, terbentuknya situ atau danau Panjalu bukan murni pengaruh alam semesta, namun konon ada campur tangan kekuatan supranatural Prabu Boros Ngora, salah satu raja Galuh Panjalu yang telah masuk Islam. Sahdan, sang Prabu yang baru belajar ilmu agama dan ilmu kesaktian sebagai bekal dalam menyebarkan agama Islam, diminta Prabu Lembu Sempulur II yang tak lain ayahnya untuk membawakan air Zam-Zam dan pedang bersama dalam sebuah gayung tanpa tumpah sedikit pun. Akhirnya permintaan tersebut dilaksanakan dengan sempurna. Boros Ngora saat ditumpahkan ke dalam danau Panjalu, ada beberapa tetes air yang berserakan hingga akhirnya berubah menjadi nusa atau pulau kecil di tengah danau. Walhasil, satu nusa yang terbentuk, akhirnya dibangun sebuah keraton besar yang di dalamnya terdapat lokasi kepatihan dan paseban keraton. Inilah salah satu bukti kekayaan masa kerajaan Galuh Panjalu yang masih ada. Ujar Usup menunjukkan hutan lebat, sebuah nusa yang konon terbentuk dari air Zam-Zam yang dibawa sang Prabu. Cerita harimau hitam dan putih penunggu situ Panjalu. Mitos Maung Panjalu berasal dari cerita Babat Panjalu. Alkisah, seorang putri kerajaan Pajajaran bernama Dewi Suci Larang dipinang oleh seorang pangeran dari Majapahit bernama Pangeran Gajah Wulung, putra Brawijaya, hingga akhirnya mengandung. Namun tampaknya sang putri tidak kerasan tinggal di Majapahit, hingga akhirnya izin pulang untuk melahirkan di istana kerajaan Pajajaran. Dalam perjalanan pulang itulah, tepatnya di kawasan hutan Panumbangan yang masuk wilayah kerajaan Panjalu, kerajaan kecil di bawah kekuasaan Pajajaran, sang putri melahirkan sepasang anak kembar. Bayi laki-laki dinamai Bongbang Larang dan yang perempuan dinamakan Bongbang Kencana. Sementara ari-ari kedua bayi dimasukkan ke dalam sebuah pendil tanah liat dan diletakkan di atas sebuah batu besar. Usia bertambah. Saat beranjak dewasa, kedua putra mahkota itu mulai bertanya, siapa ayah sesungguhnya? Sehingga akhirnya mengelana mencari ayahnya ke kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan di tengah hutan Panumbangan, kedua putra mahkota mengalami rasa haus tak terkira, hingga akhirnya melihat pendil berisi air yang merupakan air ari-ari mereka saat dilahirkan tempo hari. Saat minum itulah keajaiban muncul menimpa Bongbang Larang. Ketika kepala pendil tiba-tiba membesar dan mencaplok
kepala Bombang Larang, sehingga tidak bisa dilepas. Bingung dengan kejadian yang menimpa kakaknya, lalu sang adik Bombang kencana mencari pertolongan hingga bertemulah dengan Aki Garahang, pendeta Hindu bergelar Pandita Guna Wisesa Wiku Trenggana, untuk melepaskan kepala pendil itu. Akhirnya dengan menggunakan senjata kujang, pendil terbelah dua. Konon dari pecahan itulah kemudian membentuk sebuah selokan yang dinamai Cipang Buangan, dan kolam dinamakan Pangbuangan, yang konon tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Namun saat keduanya ditinggal pergi Aki Garahang, yang selama ini merawatnya sebelum melanjutkan perjalanan ke Kerajaan Majapahit, kedua putra mahkota itu diam-diam mendatangi kolam pembuangan yang sangat indah dan jernih tersebut. Melihat hal itu, Bombang Larang tak sabar hingga akhirnya menceburkan diri ke dalam kulah itu untuk berenang. Sementara sang adik hanya membasuh kedua tangan dan wajah sambil merendamkan kedua kakinya. Betapa terkejutnya saat naik ke permukaan air, keduanya berubah wujud menjadi harimau sebagai ganjaran bagi mereka yang melanggar aturan yang disampaikan sang pendeta. Tertarik mengunjungi situs sejarah di Ciamis ini? Silakan siapkan kunjungan wisata berkeluarga untuk menambah hasanah sejarah Islam di Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.